Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel gua, Ramdan Purwadi. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di kali ini gua bakal bikin konten hal-hal mistis ketika gua pendakian dulu. Gua bakalan cerita-cerita hal mistis saat gua mendaki. Jadi at least saat itu gue pendakian pada awal bulan-bulan Juni atau bulan Mei 2014. By the way, tapi kayaknya suasananya kurang horor nih, jadi gue bakal buat horor. Langsung aja. Oke. Sekarang gue bakalan ceritain aja. Gue pada awal itu gue pendakian pada bulan Juli 2014 kalau nggak salah. Itu gue mendaki rame banget sama senior juga. Itu kalau kurang lebih 20 orangan. Nah saat itu pendakian kedua gue. Dan H-1 ketika pendakian gue sakit guys. Jadi gue sakit dan gue harus berobat ke rumah sakit, ke dokter, ke klinik. Dan di klinik itu dokternya ngasih tahu kalau gue nggak boleh capek dan gue nggak boleh melakukan hal-hal yang membuat gue capek. Tapi padahal besoknya gue harus mendaki. Itu udah gue persiapkan jauh-jauh hari. Tapi gue tetap kekeh untuk tetap mendaki. Pada saat itu gue bilang ke nyokap gue udah mempersiapkan pada jauh-jauh hari gitu. Di hari H-nya akhirnya gue mendaki juga dalam keadaan badan gak enak. Terus juga gue masih sakit badan gue, terus kepala gue pusing banget saat itu. Ya gimana lah, seperti hal-halnya orang sakit. Nah di pas hari H pendakian gue tetap melanjutkan perjalanan untuk mendaki. Nah gue belum ngasih tahu kalau gue itu ke Gunung Gede Pangrango di daerah Jawa Barat. Gue mendaki ini lewat jalur Putri pada saat itu. Dan di tahun 2014 itu kalau nggak salah dulu kita tuh nggak perlu surat sehat, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kita harus mendaki harus memiliki surat sehat. Jadi gue tetap kekeh untuk mendaki dan kami ber-20 orang lebih itu sama senior kita tetap mendaki ke gunung itu. Nah, at least juga gue saat itu mendaki gue diam aja gitu, kebanyakan bengongnya dan juga gue kayak orang gimana ya, nggak excited untuk mendaki gitu. Jadi ya gue kurang enak badan gara-garanya kan. Nah singkat cerita gue sampailah ke Surya Kencana ya. Di Surya Kencana terus gak ada apa-apa, tetap berjalan. Terus ke gunung sampai puncak juga nggak ada apa-apa. Dan hari kedua kita kan ngecamp di Kandang Badak. Pada saat itu kan anak-anak juga pengennya kan tujuannya biar bisa ke Gunung Gede dan juga ke Gunung Pangrango. Tapi pada akhirnya Gunung Pangrango kita nggak bisa taklukin dan akhirnya cuma ngecamp aja di Kandang Badak. Turun kita via Cibodas, jadi ngecamplah di Kandang Badak. Nah saat itu anak-anak di Kandang Badak itu keadaannya itu kalau kita bisa lihat itu saat itu tuh rame banget pendaki, soalnya itu juga hari libur. Nah saat itu juga kalau nggak salah itu malam pukul 11 malam ada tenda sebelah yang kesurupan guys. Yaitu kayak teriak-teriak gitu. Tuh gue cerita bener banget, gue gak bohong. Ada tenda sebelah kesurupan, jadi kayak cewek teriak-teriak. Terus orang-orang kan at least pada panik kan gitu. Itu kenapa tuh, kenapa? Nah nggak taunya cewek lagi haid mendaki gunung dan dia ketempelan kesurupan. Terus malam merembet ke cewek yang lain gitu. Jadi saat itu suasana mencekam di Kandang Badak jam 11 malam. Itu bener-bener gua ngeri banget. Saat itu gua baru kedua kalinya mendaki. Itu gua bener-bener merinding banget sumpah. Dan akhirnya suasana kondisi jam setengah 2 malam, jam 1 malam gitu sih. Dan next kan kita di Kandang Badak udah ngecamp, terus akhirnya kita nggak bisa ke Pangrango gara-garanya emang waktu yang nggak cukup. Jadi akhirnya kita di Kandang Badak dan akhirnya kita turunlah ke bawah pada hari apa tuh dulu tuh, hari Seninnya ya kalau nggak salah. Itu kita turunlah ke bawah via Cibodas. Nah seperti biasa gue kebanyakan melamunnya gara-gara gue nggak enak badan, jadi gue diem aja kayak ayam
conge. Gue diam aja nggak ngapa-ngapain, jadi kayak kurang excited juga sih kalau orang-orang rame-rame gitu mendaki, jadi kayak kurang seru aja gitu. Gue diam aja. Oke, gue turun, nyampe lah kita ke air panas saat itu, sampai di kandang batu juga, nyampe ke bawah. Terus di saat pos penyancangan kalau nggak salah Ciberem itu kita ketemulah malam saat itu, menjelang maghrib lah. Terus ada salah satu pohon juga yang mau arah ke Cibodas itu pohonnya gede banget. Kalau kalian ingat setelah Telaga Warna, itu pohonnya lumayan besar banget. Dan di situ ada temen gue namanya Ilham, Boam dipanggilnya. Itu tuh dia kayak ingin gue coba-coba mancing gue untuk bercanda-bercanda, tapi akhirnya bukan malah bercanda, gue malah ngomong yang aneh-aneh. Gara-gara tingkah lakunya si Boam, gue akhirnya kesel. Gue langsung bilang ke Boam, gue katain dia langsung, lu Am, bisa mati lu Am, gue sumpahin lu jadi jenglot. Nah, anak-anak pada diam saat itu suasana udah mencekam banget, udah mau menjelang maghrib. Dan saat itu juga akhirnya burung-burung pada teriak-teriak kakak gitu gue. Dan akhirnya di situ gue langsung deg-degan tuh di situ. Dan akhirnya ya udah, pas saat itu juga pas gue ngomong kayak gitu, ternyata gue emang dari kandang badak udah ditempelin sih sama setan besar, matanya satu, tapi gue belum nyadar di situ. Dan saat itu juga akhirnya kita tetap turun ke bawah dengan perasaan yang mencekam, cuma tim kita doang. Sampailah kita di pos Simaksi. Di pos Simaksi gue merasa saat itu gue berat banget. Gue bawa keril, kayak ada gue di gembok pakai 3 keril. Saat itu gue berat banget, sumpah. Ini gue cerita real, gak bohong. Dan akhirnya gue merasa ini gue kenapa gitu. Jadi gue akhirnya jalanlah sama anak-anak ke bawah ke warung Umi. Saat itu kita nge-camp di warung Umi, camp buat santai-santainya, tempat di Cibodas. Oke, saat itu juga akhirnya kan gue mandi, gue selesai tuh, kita sampai di warung Umi itu kira-kira selesai sholat isya lah. Sholat isya, gue sholat isya dulu. Dan anak-anak ngeliat gue tuh aneh banget saat itu, mata gue tuh merah ya kan, seperti bukan gue gitu, seperti bukan gue banget, muka gue aneh. Dan akhirnya salah satu senior gue yaitu Bang Apo kasih tahu ke gue, udah kan gue dipanggil Ramdan, panggil kotakan, udah tak, lu banyak-banyak baca ini aja, baca doa gitu, pokoknya lu baca Al-Fatihah, baca ya surat-surat pendek lah. Gue disuruh baca surat-surat pendek selama gue masih di daerah Cibodas itu, di warung Umi. Sampai perjalanan juga gue tetap perjalanan untuk pulang ke bis, turun ke bawah kan kita naik bis saat itu gue disuruh baca doa juga. Oke, akhirnya ketika di bis gue merasa udah gak ada yang ditempelin lagi. Tadi itu kan badan gue berat banget ditempelin. Dan ketika di bis ternyata gue dikasih tahu sama senior gue kalau gue tuh ketempelan, yaitu setan cewek, badannya gede kayak genderuwo gitu, matanya satu. Dia tuh suka sama gue gara-gara gue kebanyakan melamun. Dan juga lagi gue ngomong hal-hal yang aneh ketika mau sampai ke turun ke bawah Cibodas itu gitu. Jadi gue dikasih tahu sama senior gue, tapi di bis tetap badan gue tetap masih ada rasa-rasa berat gitu. Dan senior gue juga bilang kalau nanti setelah besok atau lusa di rumah lo ada bangkai tikus, di depan rumah lo ada bangkai tikus atau apa sesajen gitu malam-malam pas buka pintu, lalu nanti lebih baik ke orang pintar atau apa gitu lah. Dan akhirnya gue kan panik kan, tapi alhamdulillah saat ini sampai sekarang nggak ada sih yang ada bangkai tikus di rumah gue gitu, kayak sesajen itu nggak ada, alhamdulillah sampai saat ini. Dan ternyata kalau menurut gue setannya nggak punya, kalau menurut gue setannya nggak, kalau menurut gue setannya
Jadi ya itu sih paling jadi intinya kalau di gunung itu kita harus jaga sikap. Itu pertama kalinya gue tempelan gitu sih. Gue nggak pernah selama seumur hidup gue ditempelin, tapi alhamdulillah untungnya gue nggak diliatin gitu. Itu yang paling serem banget kalau menurut gue. Nah jadi juga kesimpulannya selain itu kalau buat teman-teman nih ketika sakit lebih baik jangan maksain lah untuk tetap nanjak gitu, karena kesehatan tuh lebih penting, itu nomor satu. Dan juga paling itu aja video dari gue sharing-sharing cerita aja ketika gue mendaki gunung ketemu hal yang mistis itu pertama kalinya. Semoga gue nggak pernah ketemu lagi hal-hal yang gitu di gunung-gunung lain. Oke, paling itu aja video dari gue. Jangan lupa like dan subscribe video gue. Gue Ramdan Puadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.